Salam menjajua, nah di Bapak Turun Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat siang. Ya, rambut saya ini kan pemirsa, cukup-cukup memprihatinkan pemirsa. Kwashiorkor dia pemirsa, gizi buruk. Harap maklum ya, bukan manusia saja boleh kena gizi buruk. Rambut saya ini pun boleh ini. Oke pemirsa, hari ini saya mau buat satu video penjelasan yang sangat-sangat penting kepada kalian pemirsa. Karena mungkin kalian, bukan hanya saja kalian, saya juga shock, oh my goodness. Jadi kemarin itu saya tengok video adik saya, katanya tukang itu kena tipu pemirsa. Mungkin karena adik saya itu waktu dia menjelaskan berikutan dengan suara si kambing mbek-mbek, jadi mungkin tak berapa paham kita ya apa yang dijelaskan. Jadi saya pun sudah berbicara dengan tukang secara langsung pemirsa. Jadi case dia itu sebenarnya begini pemirsa ya. Itu sebenarnya apapun yang terjadi kepada tukang itu di luar daripada tanggung jawab saya. Karena saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tukang. Saya hanya tahu sampai selesai saya akan bayar sekian juta gitu. Jadi kalau misalnya dia kena tipu kah, atau rugi kah, atau banjir lah, hanyut habis pasir, atau batu habis pecah, atau bla 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 bla, saya tidak akan mau tahu, karena memang perjanjian dari awal adalah saya mau rumah seperti ini, begini bentuknya di dalam, begini bangunannya di luar, begini catnya, begini begitu, begini begitu. Saya bilang, and then katanya sekian kamu harus bayar. Kita pun tidak ada negosiasi minta kurang apapun, kita bilang oke. Pokoknya sama seperti gambar. Jadi segala kerugian apapun yang terjadi itu bukan tanggung jawab saya. Cuman di sini kenapa saya share kepada kalian adalah pemirsa, biar kalian tahu kalau sebenarnya susah sekali mencari orang jujur di dunia ini. Jadi kalau kalian dapat satu orang saja orang jujur, pertahankan. Karena dia itu limited edition. Jadi ceritanya itu begini pemirsa ya. Jadi kan saya mintanya rumah saya itu dipasang genteng. Sebenarnya awalnya saya minta genteng yang dipasang one by one, satu-satu itu pemirsa. Dia jenis genteng yang seperti ini, kalian nampak. Rupanya sama tukang saya ini dia beli genteng yang terbaru, namanya genteng metal. Dia memang panjang, dan itu akan sebelum kita beli pihak hardware, pihak panglong kalau di Indonesia bilang panglong akan datang mengukur dulu. Pokoknya kita ukur dulu rumah berapa kita nak, baru mereka akan buat. Jadi itu kita tempah dulu gitu. Jadi itu juga genteng tapi yang metal punya pemirsa, keluaran terbaru katanya, tak tahu saya. Yang penting saya bilang genteng, karena bagi saya kalau seng dia nanti akan berkarat gitu pemirsa. Jadi kalau udah rumah itu kita cat 1 tahun sekalipun, kalau sengnya udah berkarat, color dia seperti coklat gitu pemirsa, oh my goodness susah. Saya rasa kalau metal genteng seperti yang di depan rumah, seperti rumah estate ini ya, saya rasa lah, tapi tak sure juga pemirsa. Satu kali kalau saya buat vlog di luar, kalian boleh tengok genteng di estate kami ini, saya rasa lah, tapi warna saya grey gitu pemirsa. Oke. Nah kalau kalian perasan, masa saya di kampung dulu saya ada syuting masa besi untuk pasang rumah itu, saya ada syuting satu orang. Jadi dialah yang dipercayakan oleh tukang untuk membeli besi itu pemirsa. Dan besi itu harganya untuk satu besi saya tidak tahu berapa ratus ribu, tapi mahal lah, kategori mahal juga besi itu gitu. Jadi karena tukang ini memang belum pernah memasang atap rumah seperti itu yang genteng pakai besi itu, jadi dia tidak mau nanti istilahnya dia belajar di rumah saya, and then hasilnya nanti tidak baik, tidak secantik yang saya harapkan lah, kami harapkan. Jadi dia percayakan kepada orang lain gitu. Jadi karena kita udah percayakan kepada orang lain, maka jangan ada ragu gitu kan. Kalau kita bilang kita udah percayakan kepada orang, and then sekali-kali kita tanya macam mana ini, macam mana itu, orang pun ini orang percaya ke tidak sama saya kan, kayak gitu pemirsa. Betul, ada setengah orang dia jenis macam itu. Jadi tukang ini pun nggak ditanya-tanyanya lagi. Udah gitu pas datang besinya pemirsa, besinya itu rupanya tidak sama seperti yang disuruh gitu. Jadi misalnya tukang A mempercayakan kepada tukang B. Jadi tukang B ini dibelinya misalnya disuruh beli 80, dibelinya 75 tapi katanya 80. Nah, di sini juga memang tukang kita sedikit kesalahan ada, karena waktu barang itu datang dia tak terus hitung gitu. Itulah karena percaya ya kan pemirsa. Jadi pas udah dipasang semua kok kurang, rupanya memang nggak sesuai gitu. Jadi
pas beli gentengnya and then beli besi kali kedua itu kita bilang 20, katanya ini harus kurang lagi 25, jadi keluar lagi duit gitu pemirsa. Jadi sama tukangnya itu ngerasa dia ini memang udah ditipu gitu. Sebenarnya dia tahu dia ditipu pemirsa, cuman dia udah warning kepada yang membeli. Saya sekali-sekali sana sebab tengok anak saya, jadwal anak saya pulang kan. Tukang sudah warning kepada yang membeli besi itu, katanya ini yang punya rumah ini orang karo, jangan main-main katanya. Kalau orang karo ini dia memang bukannya apa ya pemirsa, kalau kita benar kita nggak takut gitu. Kalau orang karo jenis dia seperti itu ya. Kebetulan tukang kami itu dia orang Jawa gitu pemirsa. Jadi ini yang punya rumah ini orang karo, jangan macam-macam. Katanya kayak gitu sih. Jadi kata adik saya, sebenarnya kenapa tak bagi tahu awal-awal? Kalau bagi tahu awal-awal kan kita boleh, budi bicara ini penting kan pemirsa, kita boleh nasihati, ya kan? Cuman kata tukangnya nggak usah nanti kalian emosi gitu. Karena pemirsa kalian tahu itulah pentingnya ketika kita memiliki family besar. Di situ fungsinya pemirsa. Ketika ada orang yang menipu kita atau zolim kepada kita, itu orang berpikir akan 3-4 kali. Karena kita ini family besar, bukan 1-2 orang yang akan berhadapan, nanti ramai gitu kan. Jadi kata tukang nanti kau tension pula, nanti jadi apa-apa, makanya ya udahlah nggak apa-apa. Aku ikhlas. Tukang kami memang pemirsa dia sangat baik lah. Memang dia baik. Jadi kalau mungkin kalian bilang kenapa itu katanya tukangnya itu tahu buat kerja ini itu ya. Kalau saya ini orangnya, saya lebih suka menunjukkan kelebihan orang dari segi positif daripada menunjukkan kelemahan orang dari segi negatif pemirsa. Saya lebih suka bilang, tukang ini pandai buat kerja, tengok cantik, oh baguslah dia, cantiklah dia, gitu. Daripada saya bilang, tengok ini, walaupun saya rasa tidak terlalu mempengaruhi bentuk rumah saya, cuma saya bilang, tengok ini, tengok semennya ini, tengok ini itu. Saya lebih suka melihat sisi baik orang daripada selalu mengungkit keburukan orang gitu pemirsa. Kalau cari koyak, seluar orang koyak, walaupun seluarnya itu udah perfect, senang. Tapi coba cari, apa yang buat seluarnya itu cantik? Mesti kan itunya pun cantik, ininya pokoknya gitu. Kalau menilai keburukan itu memang senang pemirsa. Jadi saya memang suka memujikan dia sih. Kalau kalian bilang, makanya jangan di depan tukang itu katakan tukang ini buat kerja lah, netizen ini setakat komen saja lah. Memang betul kan? Komen, netizen kan setakat komen saja. Betul tak? Komen menasehati, komen menegur, komen membagi tahu, komen mengecam, itu artinya mengkomen. Orang namanya sebelum Anda menulis pun dia tulis di sana kolom komentar. Memang hanya mengkomen, nggak datang. Kalau semua bayangkan aja 100 ribu lebih subscriber saya satu kali datang semua ke rumah saya itu buat rumah, saya rasa seminggu udah siap ya kan. Bekasnya tak payah tanya macam mana, yang penting sudah ramai tolong gitu, udah jauh lah. Jadi begitulah case dia tertipu pemirsa. Sebenarnya tertipu karena terlalu percayalah ya. Mungkin dia macam ini pemirsa, kita akan mempercayakan orang tapi ada hadnya juga. Misalnya ada orang, saya selalunya begitu sih, misalnya ada orang bayar hutang gitu 5 juta, and then ini 5 juta dia udah klip, saya akan tetap hitung one by one, lembar per lembar duit itu. Bila saya sudah selesai hitung baru saya cek gitu. Kalau belum ya enggak. Makanya saya dari mana-mana kedai pun beli lepas ada balance, sebelum saya meninggalkan kedai itu saya akan hitung. Kecuali saya terburu-buru macam hari itu saya kena tipu di airport di Kuala Namu itu. Memang saya sudah pelik sebenarnya waktu dia kasih balance itu, kenapa ini harga 5.000 semuanya. Tapi saya ambil langsung lipat masuk poket. Rupanya memang dia menipu saya RM50. Jadi kayak gitu pemirsa ya. Jadi tidak apa-apa karena kebaikan kita, kepercayaan kita kepada orang lain, orang itu menipu kita, percayalah. Kita nggak akan jadi miskin, dia juga nggak akan kaya gara-gara uang itu. Betul pemirsa. Nah, jadi kayak gitulah dia sedikit penjelasan dari saya mengenai yang tertipu itu. Tukangnya tertipu berapa juta Kak Sri? Tak sure saya berapa juta, cuman tertipulah dia gitu. Cuman nggak apa-apa, dia sendiri sudah ikhlas. Ikhlas adalah satu perbuatan yang paling mudah dikatakan, tapi susah dilakukan adalah ikhlas. Cuman katanya, tak apalah, ikhlaskan sajalah, gitu katanya. Jadi ya udah pemirsa, begitulah dia ceritanya. Dan saya sudah nengok sana kereta cikgu sudah mari, maybe anak saya juga sudah pulang pemirsa. Dan itulah sedikit penjelasan dari saya pemirsa. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di lain video ya pemirsa. Bye.